Rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan efisiensi anggaran kementerian lembaga dan work from home sebagai langkah antisipasi lonjakan harga minyak dunia akibat perang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong aktivitas ekonomi di masyarakat. Ya, pemerintah berencana terapkan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga serta work from home guna memitigasi dampak lonjakan harga minyak dunia. Meski demikian, kebijakan tersebut dikhawatirkan akan ikut menekan aktivitas ekonomi dan juga laju pertumbuhan ekonomi nasional. Rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan efisiensi anggaran kementerian lembaga dan work from home sebagai langkah antisipasi lonjakan harga minyak dunia akibat perang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong aktivitas ekonomi di masyarakat. Hal ini mengingat upaya pemerintah dalam mengakselerasi belanja di awal tahun guna mendorong perekonomian nasional di tahun 2026. Penyerapan kebijakan efisiensi anggaran kementerian lembaga diharapkan mampu meningkatkan daya tahan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dalam meredam dampak geopolitik dan geoekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. Meski demikian, pemerintah masih terus mencermati pergerakan harga minyak dunia yang akan menekan harga bahan bakar minyak atau BBM di dalam negeri. Pemerintah juga berencana menerapkan kebijakan work from home 1 hari dalam sepekan berlaku pasca Lebaran dan diperuntukkan bagi aparatur sipil negara atau ASN yang dianjurkan untuk sektor swasta. Langkah defensif ini guna mengantisipasi lonjakan harga minyak global sekaligus mengurangi tingkat konsumsi BBM di masyarakat. Sebab pemerintah hingga kini masih mencoba untuk menahan kenaikan harga BBM bersubsidi. Sementara itu, pemerintah Filipina resmi mengumumkan status darurat energi di tengah meningkatnya tekanan global terhadap pasokan bahan bakar minyak atau BBM. Kebijakan ini menjadikan Filipina sebagai salah satu negara pertama yang mengambil langkah tegas menyusul lonjakan harga energi dunia dan gangguan distribusi akibat konflik geopolitik. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, kebijakan efisiensi anggaran versus pertumbuhan ekonomi nasional. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, Ketua Komite Tetap Perpajakan Kadin Indonesia. Kemudian juga sudah bergabung Ibu Esther Sriastuti, Direktur Eksekutif Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Ajib, apa kabar Pak? Baik, Mas Pras. Baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Bu Esther, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita cermati dengan kondisi global, kemudian beragam upaya-upaya mitigasi yang tengah dilakukan oleh pemerintah. Tadi ada kebijakan efisiensi anggaran yang akan dilakukan, kemudian juga work from home ini pasca Lebaran 1 hari per pekan ini. Bu Esther, bagaimana Anda melihat kebijakan pemerintah saat ini? Sudah tepatkah momentumnya juga, kemudian dengan kondisi global saat ini? Ya, work from home untuk yang kebijakan pemerintah ini tentunya tidak boleh berlaku untuk semua sektor ya. Oke. Karena kenapa? Karena khusus untuk industri manufaktur tentu ini akan sangat mengganggu produktivitas dari industri manufaktur. Jadi misalnya dia target volume produksinya itu 1000, tapi karena ada work from home jadi bisa jadi 700 ya, jadi berkurang. Nah, ini kan mengganggu produktivitas dari industri manufaktur. Yang kedua untuk di layanan publik ya, ini akan mengganggu juga kalau work from home gitu kan. Jadi proses administrasi, layanan publik itu seharusnya tidak boleh work from home atau paling tidak digilir gitu ya, shift-shiftan gitu. Itu sih Mas Pras. Nah, ini berpotensi untuk perlambatan ekonomi nantinya gitu. Ada potensi ya untuk adanya perlambatan ekonomi begitu seiring dengan menurunnya aktivitas masyarakat begitu ya Bu Esther? Iya. Oke. Nah, Pak Ajib, dari sisi pelaku usaha begitu, Anda melihat sektor real akankah melihat begitu ini menjadi momentum yang tepat juga untuk penerapan dari tadi ada efisiensi anggaran yang akan dilakukan, kemudian juga WFH?
Oke, pertama tentang WFH, Ya. Mas Pras. Begini, WFH ini kan adalah bagaimana respon dari pemerintah dengan adanya kondisi geopolitik yang juga mempengaruhi terhadap aspek fiskal kita sebenarnya, sehingga kemudian pemerintah mengusulkan ya konsep Oke. tentang WFH. Sebenarnya WFH ini seharusnya bersifat konsensual aja sebenarnya, Mas Pras. Jadi kesepakatan antara pemberi kerja dengan pelaku usaha. Tadi juga Mbak Esther menyampaikan, memang banyak sektor yang kemudian tidak relevan dengan adanya kebijakan WFH dari pemerintah. Jangankan program dari sektor private sector ya, bahkan program pemerintah misalnya MBG misalnya. Coba kalau MBG WFH kan nggak bisa juga, Mas Pras. Jadi artinya kemudian pemerintah seharusnya mendorong regulasi yang bersifat komplement terhadap private sector dan justru support terhadap pelaku usaha yang ada. Oke. Termasuk misalnya tadi Mbak Esther menyampaikan sektor manufaktur, termasuk sektor logistik, termasuk sektor perdagangan dan lain-lain juga nggak bisa dengan WFH. Tapi kita mengapresiasi pemerintah tujuannya adalah baik. Bagaimana mengefisienkan pengeluaran termasuk terutama sektor energi. Kemudian saya akan banyak fokus terhadap efisiensi. Begini Mas Pras. Ya. Efisiensi di APBN itu memang kita harus berangkat dulu dari asumsi ekonomi makro yang ada. Di mana asumsi ekonomi makro yang paling mendasar itu dua yang terpengaruh terhadap kondisi geopolitik Indonesia. Yang pertama berbicara masalah tingkat harga minyak, di mana harga minyak yang ditetapkan di APBN 2026 itu hanya $70 per barel. Oke. Sehingga kemudian ketika harganya sekarang menembus $90 per barel, mencapai 100, dan kita lihat bagaimana kondisi Iran dan Amerika. Kalau ini terus berkepanjangan, potensi di atas $100 per barel itu sangat tinggi. Ini tentunya akan memberikan tekanan luar biasa terhadap kondisi APBN kita. Karena bagaimana konsumsi kita ini mencapai 1,2 juta barel equal dengan itu per hari, padahal kita liftingnya baru di angka 600 sampai 650 ribu barel per hari. Artinya memang defisit energi kita begitu luar biasa. Itu pertama berbicara masalah bagaimana harga minyak per barelnya. Kemudian kedua berbicara nilai tukar rupiah. Di mana kalau kita lihat di tahun 2026 ini Mas Pras, bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar itu hanya dibudgetkan di angka 16.500. Kemudian sekarang sudah mendekati 17.000 dan bahkan ini bisa lebih kemarin beberapa saat. Oke. Artinya dengan asumsi-asumsi makro yang ada, maka potensi APBN kita yang belanjanya diproyeksikan mencapai 3.800 triliun tahun ini itu bisa jebol kalau kita ngikutin kondisi-kondisi ekonomi global yang ada. Sehingga kemudian diperlukan penyesuaian. Penyesuaian itu kan cuma dua. Satu, kita nambah utang, atau kemudian adanya efisiensi. Dan kemudian isu yang dibawa oleh pemerintah itu adalah efisiensi. Kenapa? Karena nambah utang itu udah nggak mungkin. Dengan anggaran 3.800 belanja kita di tahun 2026 ini, lebih dari 680 triliun itu udah potensi utang, Mas Pras. Karena potensi penerimaan kita hanya di angka 3.100 triliun. Itu pun asumsi pajak kita tercapai 2.300 triliun. Artinya asumsi-asumsi kita ini sebenarnya berat untuk bisa achievable. Sehingga kemudian di awal-awal tahun ini, di semester pertama, kemudian pemerintah mendorong namanya efisiensi. Ini yang kita lihat. Tapi sebenarnya yang potensi terkorbankan adalah pertumbuhan ekonominya. Karena kalau efisiensi ini dipaksakan, maka pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan 5,4% sampai dengan akhir tahun ini menjadi big question. Begitu Mas Pras. Oke, itu dia. Langkah apa yang perlu disiapkan lagi? Karena ini akan menjadi suatu dilema juga akhirnya bagi pemerintah ya. Kalau kita lihat dengan upaya-upaya langkah yang dilakukan dengan adanya tekanan ekonomi global, kenaikan harga minyak mentah dunia, kita harus melakukan efisiensi, ada WFH juga di sana. Tapi kita harus bisa tetap menjaga pertumbuhan ekonomi. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Ajib, Bu Esther, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Iya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi. Kita akan lihat dari sisi realisasi APBN ini data per Februari 2026, di mana pendapatan negara tadi sudah disampaikan begitu. Memang ya ini dia dari sisi hal belanja negara yang perlu kita cermati ya. Ada 493,8 triliun atau 41,9%, dan terdiri dari belanja pemerintah pusat, kementerian lembaga, dan juga non-kementerian lembaga. Sementara untuk pendapatan negara 358 triliun atau 12,8%, ini per Februari 2026. Penerimaan pajaknya ini menarik naiknya 30,4%. Dan ini dia dari sisi berikutnya juga belanja negara yang sudah disampaikan. Ya, next kita akan lihat data komponen belanja pemerintah. Ini APBN juga per Februari 2026, belanja kementerian lembaga 155,5
triliun atau ini sekitar 10,3% terhadap APBN. Ada MBG, penyaluran bansos dan juga KIP kuliah. Dan belanja non kementerian lembaga ada 191 triliun atau 11,7% terhadap APBN, dan ini kompensasi BBM dan listrik termasuk di dalamnya. Dan berikutnya kita lihat dari sisi bagaimana dengan defisit APBN. Nah, ini data Januari Februari 2026. Kita lihat Februari ada defisit 135,7 triliun atau sekitar 0,53% terhadap PDB. Kemudian Januari 2026 kita sandingkan 54,6 triliun, berarti memang dari sisi defisit kita ada kenaikan begitu ya. Itu dia beberapa data yang kita sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani dan juga Ibu Esther Sriastuti. Ya, itu dia dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Nah, ini menarik kalau kita sudah sampaikan. Pak Ajib, kemudian juga tadi Ibu Esther juga menyatakan mewaspadai adanya potensi perlambatan aktivitas masyarakat, kemudian ada juga potensi perlambatan ekonomi di sana. Bu Esther, apa yang perlu kita sikapi? Apakah ini akhirnya menjadi dilema yang harus segera juga dicarikan solusinya? Sementara kita tahu pemerintah kan sebenarnya akan mengakselerasi aktivitas belanja negara kita di awal tahun nih, Bu Esther. Ya, silakan Bu Esther. Ya, jadi ini pertanyaan menarik ya, Pras ya. Kalau menurut saya ini kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ajib bahwa satu asumsi makro di APBN itu menyatakan bahwa harga minyak 70 US dollar per barel ya. Nah, namun karena ada kenaikan, maka ini memberikan tekanan fiskal kepada APBN. Nah, oleh karena itu kalau kita hitung ya, hitungan kami itu ada peningkatan per 1 US dollar per barel itu akan memberikan tekanan fiskal sekitar 6,8 triliun rupiah gitu. Nah, selama perang kemarin ya, ternyata tekanan fiskal itu sudah mencapai 45 sampai 50 triliun rupiah gitu. Nah, sehingga yang dilakukan oleh pemerintah adalah efisiensi. Belum lagi asumsi dari nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu tadi dikatakan Pak Ajib sekitar 16.500. Nah, padahal sekarang sudah hampir 17.000 rupiah ya per 1 US dollar. Nah, sehingga ini satu kenaikan 100 rupiah ya untuk nilai tukar itu akan memberikan tekanan fiskal pada APBN itu sekitar 0,1 triliun gitu. Jadi kebayang kan betapa beratnya APBN ini karena sebagai dampak perang ini gitu. Itu Mas Pras. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kalau menurut saya ini kesempatan yang bagus untuk generate renewable energy. Kenapa? Karena kita Indonesia punya abundant of alternative renewable energy resources gitu ya. Dari sampah, limbah bisa jadi listrik, air bisa jadi listrik, angin bisa jadi listrik, tenaga surya apalagi gitu. Nah, berikan insentif ke arah sana gitu Mas. Jadi kita nggak rely on, tidak tergantung pada energi fosil. Itu sih Mas Pras. Baik. Nah, kalau dari sisi Pak Ajib, Kadin melihat begitu tekanan terhadap penerimaan negara dengan adanya mungkin pembatasan aktivitas masyarakat WFH 1 hari rencananya begitu ya Pak Ajib yang akan diterapkan per pekan ini, akankah juga nanti memberikan imbas cukup kuat kalau misalnya ini berlaku dengan berarti tingkat konsumsi, efisiensi anggaran kementerian lembaga, karena yang disarankan memang lebih kepada ASN dan himbauan kepada sektor swasta. Anda melihat untuk penerimaan negara ke depan begitu akankah terganggu atau tidak? Mengingat ini mungkin hanya sementara saja begitu Pak Ajib. Ya, satu hal pertama yang perlu kita apresiasi Mas Pras adalah bagaimana penerimaan pajak kita sampai dengan bulan Februari, kita ukur Februari kemarin dulu ya, itu mencapai di angka tadi kalau kita lihat data statistik Mas Pras itu di angka 245 triliun. Sebenarnya itu equal, itu naik kira-kira angka 30% dibandingkan dengan Februari tahun lalu juga gitu. Jadi kalau year on year-nya naik 30%. Tapi sebenarnya itu kita lihat sesuatu yang predictable Mas Pras, karena sebenarnya pemerintah di tahun 2025 tahun lalu itu mereka melakukan restitusi pajak tinggi sekali pada bulan Januari Februari yang itu berbeda kondisi di Januari Februari tahun 2026 ini. Artinya kemudian sebenarnya kenaikan penerimaan sebesar 30% ini belum tentu sustain di bulan-bulan selanjutnya. Ini yang menjadi PR kita.
Dan sebenarnya ada sedikit angka yang challenging Mas Pras, karena kalau kita lihat di target pajak tahun 2026 ini, itu kenaikannya itu kira-kira setara dengan 22% dibandingkan penerimaan tahun lalu. Jadi kalau target 2026 dibandingkan dengan penerimaan tahun 2025 tahun lalu itu naiknya kira-kira di angka 22%. Kira-kira begitu. Ini kemudian pemerintah harusnya secara sustain bisa mendorong penerimaan kita rata-ratanya itu 20% dibandingkan dengan tahun lalu. Ini kan menjadi angka yang sangat challenging. Dalam kondisi yang berbeda adalah pemerintah ingin mendorong efisiensi, di sisi lain pemerintah ingin mendorong adanya misalnya WFH. Karena ketika misalnya WFH, udah otomatis perputaran orangnya juga kan berkurang, Mas Pras. Dalam konteks perputaran orang berkurang, perputaran barang dan perputaran uang cenderung akan mengalami penyesuaian. Nah, ini yang perlu diperhatikan dan perlu dikaji lebih dalam dengan adanya WFH, dengan adanya orang kerja di rumah misalnya, orang tidak ada pergerakan. Karena selain pajak pusat, tentunya pajak daerah juga berkurang. Contoh kecil begini deh, contoh kecil ya. Misalnya orang yang tadinya kerja naik motor, mereka parkir. Begitu orang nggak parkir, udah otomatis penghasilan parkir juga berkurang. Ini contoh sangat kecil aja, tapi ini contoh praktis yang menunjukkan bahwa sebenarnya belum tentu ketika kemudian orang WFH, orang di rumah, kemudian juga memberikan impact secara positif terhadap kondisi ekonomi makronya. Nah, hal ini yang perlu dikaji dengan lebih dalam sebenarnya Mas Pras. Harus ada hitungan secara kuantitatif. Kemudian jangan kemudian dengan adanya misalnya nih, kita punya motor 150 juta motor nih di Indonesia nih. Kalau mereka istirahat 1 hari aja maka potensi efisiensinya sekian misalnya. Kan tidak dalam kondisi terparigus seperti itu Mas Pras. Tapi ada kondisi-kondisi ekonomi lain, kemudian juga akan ada adjustment, kemudian akan ada penyesuaian ketika kemudian ada misalnya kebijakan WFH. Tapi saya pikir ya kita berikan masukan dari teman-teman dunia usaha, dari Kadin dan juga mungkin teman-teman dunia usaha yang lain adalah WFH ini adalah konsensual antara pemberi kerja dengan dunia kerja sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Demikian Mas Pras. Baik, nah lantas apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah begitu? Apakah bisa posisi ini diseimbangkan begitu untuk bagaimana kita tetap bisa mengejar laju pertumbuhan ekonomi kita, tapi di satu sisi dengan adanya efisiensi karena adanya tekanan dari harga minyak global begitu, karena kan BBM kita juga belum naik-naik begitu khusus yang bersubsidi. Kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya Bu Esther dan Pak Ajib. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani dari Kadin Indonesia, kemudian juga Ibu Esther Siasusti dari Indef. Nah, Bu Esther, lantas bagaimana dengan kondisi global yang masih penuh ketidakpastian begitu ya, kebijakan efisiensi, kemudian WFH ini menjadi satu langkah yang tepat begitu, atau juga ada risiko juga yang harus kita waspadai begitu Bu Esther? Iya. Kalau menurut saya WFH ini kan kita sudah membuktikan ya pada saat COVID, ketika mobilisasi masyarakat itu terbatas, maka disitulah terjadi perlambatan ekonomi. Karena kalau kita lihat konsumsi itu menyumbang 53% terhadap pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya WFH ini walaupun 1 hari dalam 1 minggu itu berpotensi untuk terjadi perlambatan ekonomi gitu Mas. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, istilahnya yang pertama ya saya mengakui bahwa ini tidak mudah ya untuk pemerintah memilih kebijakan. Artinya efisiensi itu memang harus dilakukan, tetapi yang harus dilakukan lagi adalah memberikan atau mengalokasikan anggaran-anggaran hanya untuk anggaran yang prioritas gitu. Jadi lebih didorong untuk kegiatan-kegiatan yang produktif gitu. Sehingga ketika anggaran itu digelontorkan dan insentifnya itu berhenti, maka bisa generate income untuk APBN. Nah, kalau kita lihat dari postur APBN itu kan kebanyakan ya, sebagian besar itu anggaran dialokasikan untuk belanja rutin. Nah, ini yang harusnya dibalik. Belanja modal harus lebih besar untuk daripada belanja rutin gitu Mas Pras. Jadi shortcut yang pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah. Oke, itu dia beberapa hal yang alokasi anggaran berarti ya yang perlu segera kita lakukan begitu. Nah, kalau bicara mengenai model hybrid begitu, ini bisa jadi solusi optimal tidak sih Bu Esther begitu untuk bisa menjaga efisiensi tanpa mengorbankan pertumbuhan, dalam artian upaya-upaya tadi dikombinasikan antara kebijakan-kebijakan efisiensi anggaran, kemudian bagaimana seperti yang Bu Esther lakukan tadi, bagaimana modal kerja itu justru lebih ditingkatkan misalnya.
Silakan Bu Esther. Ya, ya. Kalau menurut saya ya untuk kebijakan-kebijakan yang contohnya ya program-program seperti MBG gitu ya, Oke. saya nggak tahu seliweran di sosmed ya. Oke. Sekolah libur, tetapi MBG tetap jalan gitu dan diminta untuk ngambil gitu. Nah, entah itu benar apa enggak, itu menurut saya itu harus dikoreksi ya kebijakannya gitu. Nah, mendingan ya dialokasikan untuk kebijakan program yang lainnya gitu, yang lebih efektif gitu. Dorong untuk industri misalnya ya kan, karena industri ini berpotensi untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sisi investasi, penciptaan lapangan pekerjaan ya, dari Oke. sisi ekspor gitu ya, lebih banyak. Jadi tingkatkan devisa gitu, Mas. Oke, Jadi oke. seperti itu. Baik, tadi ya beberapa poin yang mungkin bisa direkomendasikan begitu oleh Bu Esther. Nah, Pak Ajib sendiri melihat bagaimana kalau kita lihat begitu dengan keseimbangan yang perlu juga dilakukan begitu antara kebijakan-kebijakan mendorong aktivitas ekonomi, di satu sisi kita bisa menjaga APBN kita tetap sehat begitu di tengah tekanan global. Oke, saya ingin menyampaikan dulu Mas Pras Iya. tentang perbedaan antara efisiensi dengan refocusing ya. Jadi begini, memang kita harus hitung ulang nih dengan adanya belanja 3.800 triliun ini, itu dampak dan efek dari kondisi geopolitik itu seperti apa? Oke. Karena kita ini yang paling berat adalah subsidi energi. Kemudian kita berbicara masalah hutang kita yang jatuh tempo dalam bentuk valuta asing misalnya. Oke. Karena kan kita hutang dalam bentuk dolar. Sehingga kemudian ketika memang ada penambahan karena kondisi nilai tukar rupiah yang melemah misalnya, maka memang ada efisiensi. Tapi kemudian ada isu lain, itu kan sebenarnya refocusing. Makanya kita harus fokus mana yang efisiensi, mana yang refocusing. Karena contoh nih, sekarang dana desa yang diperuntukkan buat koperasi desa merah putih misalnya, itu kan sebenarnya refocusing, bukan efisiensi juga sebenarnya gitu loh. Nah, ini yang kemudian perlu kita kalkulasi lagi. Saya sepakat dengan Mbak Esther tadi, kalau konteks refocusing itu harusnya adalah yang tadinya tidak produktif, dialihkan pada sektor-sektor yang produktif dan memberikan daya ungkit maksimal atau leverage ekonomi di ekonomi masyarakat. Ini yang kita harapkan sebenarnya Mas Pras. Oke. Nah, kemudian terkait konteks pertumbuhan ekonomi begini Mas Pras. Dari awal, dunia usaha sejak awal tahun 2026 sudah memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu secara konservatif itu tumbuh di angka 5,0 sampai 5,4% sebenarnya. Itu pun dalam kondisi kita belum tahu waktu itu bahwa akan ada kondisi tekanan geopolitik antara Iran dengan Israel dan Amerika. Sehingga kalau melihat perkembangan seperti ini, kemudian ketika kita tidak cepat untuk membuat penyesuaian terhadap konteks APBN kita, maka ya memang resikonya kita pertumbuhan ekonomi kita konservatif di angka 5,0% atau Oke. 5 tipis lah di atas 5% itu. Efeknya kan begini Mas Pras, ketika kemudian pertumbuhan ekonominya tipis, maka PDB kita juga tidak akan maksimal misalnya. Kemudian ketika PDB kita nggak maksimal, udah otomatis penerimaan pajak kita juga, karena penerimaan pajak kita kan paling besar di PPN dan PPH juga gitu loh. Ketika PPN itu memberikan kontribusi kira-kira di angka 800-an triliun Mas Pras. Jadi ketika pertumbuhan ekonominya terkontraksi 0,4%, itu bisa equal dengan puluhan triliun juga. Ini harus kita kalkulasi dengan tepat. Jadi sebenarnya begini Mas Pras, sebuah output ekonomi itu akan dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi saya harap pemerintah itu bisa mendorong bagaimana pertumbuhan ekonomi itu lebih bisa maksimal, kemudian adanya good job creation misalnya. Oke. Nah, kondisi seperti ini yang perlu didorong oleh pemerintah yang ujungnya memberikan daya ungkit maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu yang kita harapkan Mas Pras. Oke, dan posisi Kadin, peran Kadin sendiri bagaimana untuk bisa menjaga ekonomi kita tetap melaju begitu Pak Ajib dengan kondisi saat ini? Begini Mas Pras, sebenarnya Kadin mempunyai program namanya Quick Win sebenarnya. Oke. Punya 4 program utama yang ini sebenarnya untuk jangka pendek itu juga mendorong program pemerintah. Seperti ya tadi kita memaklumi juga ya ketika masyarakat umum melihat misalnya ini ada program yang cenderung ada kontroversi teknis di lapangan, tapi kan secara program besarnya bagus, misalnya MBG misalnya. Oke. Karena MBG juga termasuk bagian dari 1 dari 4 quick win dari Kadin sebenarnya Mas Pras. Jadi Oke. sekali lagi Kadin ini kan jangka pendek mendorong program-program pemerintah agar pertumbuhan ekonomi bisa terleverage menjadi minimal di angka 5,0% misalnya. Nah, tapi untuk jangka panjangnya adalah Kadin kemarin juga dipanggil oleh Pak Presiden tentang bagaimana diharapkan dunia usaha itu bisa membantu untuk namanya job creation Mas Pras. Karena kalau kita lihat misalnya gampangnya begini deh, Lebaran kemarin uang berputar di Indonesia itu dari THR
Itu THR pemerintah itu di kisaran 50 triliun. Itu udah ASN, Polri, TNI dan lain-lain itu di angka 50 triliun. Tapi THR dari dunia usaha itu tidak kurang dari 100 triliun hitung-hitungannya Mas Pras. Jadi artinya sebenarnya dunia usaha ini juga memberikan daya ungkit maksimal terhadap ekonomi yang berkembang di masyarakat. Harapannya adalah ketika dunia usaha bisa secara maksimal untuk bisa mendorong job creation, maka sebenarnya ini juga bisa menopang daya beli masyarakat. Karena kalau kita lihat struktur secara signifikan APBN kita, PDB kita kan ditopang oleh konsumsi rumah tangga juga. Konsumsi rumah tangga itu terkait dengan masalah kemampuan daya beli. Kemampuan daya beli itu terkait dengan masalah bagaimana pekerjaan yang ada dan lain-lain. Jadi dunia usaha terus terang fokus untuk membantu pemerintah dalam konteks untuk penyerapan tenaga kerja. Demikian Mas Ras. Oke, itu dia dari Kadin. Dan Bu Esther, terakhir bagaimana melihat proyeksi ke depan untuk pertumbuhan ekonomi kita? Ya, jadi kalau menurut saya jika hal ini tetap dilakukan WFH berarti potensi perlambatan ekonomi itu akan terjadi gitu ya. Nah, artinya target pertumbuhan ekonomi 5,4% itu bisa meleset gitu. Apalagi kalau kita lihat secara historical datanya itu konsumsi rumah tangga itu menyumbang paling besar ya, lebih dari 50% terhadap pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nah, sehingga ya ini yang harus dipikirkan lagi gitu. Nah, seperti itu Mas. Baik, itu dia ya, yang beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Pak Ajib kemudian juga Bu Esther terkait dengan upaya-upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan memitigasi ini tekanan dari global. Semoga ini menjadi solusi yang solutif ya untuk menjaga aktivitas dan geliat ekonomi masyarakat juga ke depannya. Baik, Pak Ajib, Bu Esther, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bu Esther, Pak Ajib. Terima kasih Mas Pras. Terima kasih Pak Esther. Pak Ajib.